Shalom, saudara-saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin sekali untuk berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara dimanapun berada. Dan firman Tuhan yang ingin saya bagikan terambil di dalam Ibrani 1. Saya akan baca di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Selamat mendengarkan saudara-saudara. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Itu adalah judul firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi. Jadi ayat yang pertama ini saudara-saudara di zaman dahulu sebelum ada perjanjian baru, masih di zaman perjanjian lama yang berlaku hukum Taurat, itu Allah berbicara melalui para nabi-nabi yang Tuhan Allah pakai. Berbeda dengan zaman sekarang di masa Tuhan Yesus atau di masa perjanjian baru, Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Kita akan baca di ayat yang berikutnya. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi pada zaman akhir ini Tuhan Allah berbicara melalui anaknya. Jadi melalui Tuhan Yesus, saudara-saudara, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Jadi Tuhan Allah menetapkan sebagai Tuhan Yesus berhak menerima segala yang Allah berikan. Jadi ketika Tuhan Allah menyediakan kita surga, berarti kita harus percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu datang dari surga. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Tuhan Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesaikan mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi saudara-saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bersyukur karena kita orang yang kenal, kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Jadi Tuhan Yesus adalah gambar wujud Allah. Jadi ketika kita mencari gambar wujud Allah sesungguhnya, itulah gambar Tuhan Yesus. Artinya wujud Tuhan Yesus itu adalah rupa Allah yang asli. Tidak ada bedanya saudara-saudara. Karena firman Tuhan menjelaskan tidak ada yang berubah. Sekali difirmankan terjadi. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, jadi Tuhan setelah menyelesaikan penyucian dosa kita, menyucikan dosa-dosa kita manusia, Tuhan kembali kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Duduk di sebelah kanan Allah yang paling tinggi daripada malaikat dan paling tinggi, dan namanya itu lebih indah daripada malaikat. Jadi Tuhan Yesus itu di atas malaikat. Malaikat tidak ada yang di atas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di atas malaikat, dan namanya itu adalah nama yang paling indah yang Allah berikan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita hidup untuk menjadi terang, karena Tuhan Yesus datang sebagai cahaya. Jadi Tuhan datang bukan sebagai kegelapan. Jadi ketika kita yang hidup di dalam kegelapan, marilah kita hidup di dalam terang. Kita hiduplah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan hidup di dalam terang. Karena itu saya mengajak, marilah kita orang yang berdosa, janganlah kita terus-terus untuk hidup di dalam dosa. Janganlah kita hidup di dalam kegelapan.
Janganlah kita hidup untuk mengikuti keinginan duniawi, tetapi marilah kita hidup untuk mengutamakan hidup di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam terang, lakukanlah apa yang baik bagi Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Semoga firman Tuhan menguatkan saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.